Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kisah di balik perjalanan Jawa Timur, Sumatera Utara. Shalom saudaraku, hari ini saya mau membagikan kisah di balik berdirinya Taman Wisata Rohani Salib Kasih. Sejarah mencatat pada tanggal 7 November 1863 dari Tapanuli Selatan kini, tepatnya di Bunga Bondar, seorang bernama Tuan Betts mengantarkan Nommensen menuju tempat tugasnya ke Silindung. Mereka sampai ke Simangambar untuk bermalam dan beristirahat. Lalu pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan ke utara, dan saat hendak beristirahat dan bermalam, mereka tidak menemukan satu rumah pun dalam perjalanannya. Lalu akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah liang atau gua di tepi bukit yang tinggi. Dan amat tidak diduga, di liang ini Nommensen bertemu dengan penduduk Pangaribuan yang bersembunyi di liang yang sama dalam upaya menghindari perang antar kampung yang sedang terjadi di sana. Malam itu mereka beristirahat di dalam gua tersebut dengan beralaskan pasir basah. Dan keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan bersama dengan penduduk Pangaribuan. Pukul 2:30 sore mereka tiba di Banjarnahor di kampung Raja Opu Kumara, dan mereka disambut dengan pesta dan meminta Nommensen agar tetap tinggal di sana untuk menyelesaikan perang, karena mereka menganggap bahwa Nommensen adalah salah satu dari orang Belanda. Dalam perang yang sedang terjadi, diketahui bahwa adik dari Raja Opu Kumara gugur dalam perang tersebut. Pada malam harinya, Nommensen memberitakan firman Tuhan dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Sigotom pada pukul 1 siang. Di Sigotom Nommensen tidak begitu diterima karena penduduk Sigotom mengetahui bahwa Nommensen berangkat dari wilayah musuh. Karena alasan itu, maka Nommensen dan teman perjalanannya pagi-pagi sekali berangkat dan melanjutkan perjalanan menuruni dan menaiki Dolok Sitarinda menuju Silindung. Dan setelah sampai di perbukitan antara Lumban Baringin, Sitompul dan Pansur Napitu, mereka beristirahat. Dari bukit si atas Barita, Nommensen jelas melihat Rura Silindung yang indah, padat penduduk tetapi masih menganut animisme. Mereka beristirahat sekitar 1 jam. Di tempat ini Nommensen memanjatkan doanya. Tuhan, inilah tempat yang kuimpikan. Biarlah saya mempersembahkan hidupku buat mereka, agar mereka menjadi milikmu yang abadi, dan hidup atau mati, aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini, berdiam memberitakan firman-Mu. Ketika Nommensen selesai berdoa, dalam pendengarannya seakan ada suara lonceng gereja saling saut menyaut dan suara anak-anak bermain di halaman sekolah. Nommensen seakan melihat orang-orang Batak sudah berpakaian bagus masuk ke gereja yang banyak berdiri di tanah Batak. Dan inilah batu di mana Nommensen berdoa dan melihat
Rura Silindung dari Bukit Siatas Barita. Roma 10 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berserunya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapa, kami mohon kepadamu, berikan kepada setiap kami anak-anak-mu keberanian, semangat untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan, supaya mereka semua boleh masuk dalam terang Tuhan. Ini kami, pakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kiranya semangat yang dimiliki oleh No Mansion juga menjadi milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati.